warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Zulfakar dengan NIM 2502104008. Baik, di sini saya akan memandu atau memulai jalannya podcast pada hari ini dengan judul penafsiran ayat dasar-dasar akuntansi Islam. Baik, di sini saya sebagai host akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Di sini saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadan dengan NIM 2502104003 selaku narasumber untuk podcast kali ini. Dan Muhammad Shoki Aberat Afaiz dengan NIM 25021405 sebagai narasumber kedua. Baik, terima kasih pada narasumber yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Baik, bagaimana kabarnya Saudara Wahyu? Alhamdulillah Bapak, sehat sekali. Terus? Alhamdulillah. Terima kasih, saya tersanjung untuk diundang pada podcast kali ini untuk membahas tentang penafsiran ayat-ayat tentang dasar-dasar akuntansi Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan membuka podcast pada hari ini. Apakah bisa dimulai? Boleh saudara, silakan dimulai. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu, setelah saudara memahami tentang Al-Quran atau firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 mengatakan, jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redoi. Nah, apakah Tuhan itu mendiskriminasikan terhadap pihak perempuan dan lebih mengagungkan dari pihak laki-laki? Baik, terima kasih saudara atas pertanyaannya. Di sini nih saya akan menjelaskan dulu apa maknanya dari kalimat yang Allah turunkan tadi di firman-Nya di Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tadi. Di firman-Nya, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Maknanya di sini Allah itu sama sekali tidak mendiskriminasikan pihak perempuan. Allah memerintahkan seperti itu dikarenakan pihak perempuan itu kalau di dalam urusan muamalah lebih lemah. Soalnya kita ini hidupnya saudara ada porsinya masing-masing. Pihak perempuan itu lebih ke urusan rumah tangga. Sementara pihak laki-laki kan ya mencari nafkah kan saudara kan. Jadi lebih sering terlibat dalam urusan muamalah seperti perdagangan, jual beli. Jadi Allah sama sekali tidak mendiskriminasikan pihak perempuan di firman ini. Dan juga di sini kenapa Allah memerintahkan dua orang saksi perempuan dibandingkan satu orang laki-laki? Alasannya mungkin lebih lemah ingatannya tadi, dan juga jika satu orangnya lemah ingatannya, satu orangnya lagi bisa mengingatkan lagi apa perjanjian yang telah dibuat disepakati antara kedua belah pihak dalam ayat-ayat dasar akuntansi Islam ini. Baik, terima kasih saudara. Baik, sepertinya kami sudah memahami jawaban dari narasumber pertama kita pada hari ini. Jawabannya sangat bagus, sangat mudah dipahami. Mungkin kami sangat puas dengan jawaban dari narasumber yang pertama. Baik, kita masuki pertanyaan yang kedua ya. Masih dalam ayat tersebut, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Di sana Allah itu menghancurkan untuk menulis tentang hutang piutang. Padahal kita bisa saja mengingat akan hutang tersebut. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dan seperti yang sudah saudara pelajari tentang ayat tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada host atas pertanyaan. Dan di sini saya akan menjawab mengapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk menulis hutang piutang padahal kita bisa mengingatnya. Alasannya adalah ingatan manusia itu saudara sangat terbatas. Manusia itu tidak sempurna. Oleh karena itu, jika kita tidak mencatat hutang piutang, takutnya nanti akan terjadi konflik akibat pihak yang menghutangi tidak mau membayar karena tidak ada bukti apapun. Oke, sepertinya sudah sangat memahami ya tentang ayat tersebut. Oke, terima kasih saudara. Oke, bagus sekali jawaban dari saudara. Kemudian apakah ada syarat
untuk menjadi seorang penulis tentang hutang piutang tersebut? Baik, terima kasih saudara. Sesuai dengan pertanyaan dari untuk saudara Aber tadi dan telah dijawab bagus juga olehnya. Ya. Untuk menjadi seorang penulis itu, saudara, untuk menuliskan akad-akad itu tadi, syarat yang pertama, seorang penulis itu tidak berpihak-pihak, tidak dari pihak yang menghutangi atau dari pihak yang dihutangi. Usahakan dari pihak yang netral atau benar-benar bukan keluarga, atau contohnya kayak notaris itu, saudara. Terus yang kedua, dia tuh mengetahui, berarti dia tuh hadir waktu dalam akad muamalah itu, saudara. Lalu yang ketiga, dia tuh menuliskan apa yang diminta, berapa nominalnya, sekian nominalnya juga itu harus benar-benar itu jangan disingkat-singkat, saudara. Misalnya 10.000 harus benar 10.00, jangan 10k, saudara. Nah, begitu. Berarti jadi intinya itu penulis itu harus hadir. Harus hadir waktu dalam perjanjian akad tadi, saudara. Oh. Dan juga yang kedua tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa dia tuh jangan berpihak-pihak, harus adil dan harus hadir. Oke, bagus sekali ya jawaban dari saudara atau narasumber yang pertama kita pada hari ini. Oke, sepertinya kita beralih topik, tetapi masih berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 282 tadi ya. Kita akan membahas masalah saksi. Saksi itu hendaklah seorang muslim. Itu pendapat berdasarkan perkataan min rijalikum, dari orang laki-laki di antara kamu. Pertanyaannya, apakah boleh seorang saksi itu bukan dari orang Islam? Boleh saja seorang yang tidak beragama Islam menjadi saksi akan muamalah asalkan tujuan persaksian itu tercapai. Jadi boleh saksi itu bukan muslim atau orang yang beragama Islam, tetapi sebaiknya lebih bagus jika saksi itu sesama orang Islam. Oh, berarti boleh ya? Boleh. Kenapa saudara mengatakan lebih bagus sesama orang Islam? Ya, kembali lagi di pertanyaan awal tadi, dikata min rijalikum, dari orang laki-laki di antara kamu. Di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 282 itu berarti tertuju kepada kita umat muslim. Oke, bagus sekali ya jawaban dari narasumber kita pada hari ini. Oke, sepertinya kita tutup dulu tanya jawab kita pada podcast hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi atau memberikan tanggapan akan persaksian. Baik, saudara, misalkan ada suatu peristiwa atau suatu kasus dalam hutang piutang, kemudian orang itu tidak memahami akan ayat yang telah kita bahas tadi. Misal orang itu menjalankan transaksi hutang piutang, kemudian tidak sama sekali memiliki saksi. Ada orang lewat, kemudian orang tersebut melihat transaksi hutang tersebut. Kemudian ada kendala lah, mungkin seorang yang berhutang tidak mau membayar hutang atau meninggal atau dan yang lain sebagainya. Kemudian yang melihat tadi tidak mau dimintakan sebagai saksi. Itu gimana tanggapan saudara tentang peristiwa tersebut? Jadi inti dari pertanyaan saudara tadi, jika saksi yang diminta tadi tidak memahami dari Quran surah Al-Baqarah tadi, dan kemudian ada orang pihak lain ya, pihak luar datang dan dia menonton atau menjadi saksi, tapi saksi tidak resmi, kemudian ada konflik kan, lalu dia tidak mau memberikan kesaksian tadi. Tanggapan saya sih seperti ini, saudara. Kan seorang saksi itu kan diminta untuk memenuhi syarat atau sebagai bukti juga. Bukti yang diperintahkan oleh Allah di Quran surah ini, yang pertama ada bukti tertulis. Bukti tertulis pasti ditulis oleh penulis. Kemudian ada bukti lisannya, ya itulah tadi saksinya.
saksi itu tidak harus sebenarnya memahami dari surah Al-Baqarah. Yang penting dia tuh waktu diminta saksiannya tahu. Nah, dan untuk pihak luar tadi yang menonton lalu tidak memberi saksi, itu sebenarnya tidak salah juga dia mau memberikan kesaksian atau tidak. Yang khususnya tadi itu yang kalau saksinya yang di awal tadi, saksi resminya yang tidak menanggapi tadi, itu baru itu tuh kayak mempersulit dari akad yang telah disepakati tadi, dan malah memperparah konfliknya tadi, saudara. Jadi kalau intinya pertanyaan tadi, seorang yang dari luar tidak mau memberikan kesaksian, ya itu boleh saja asalkan kita punya saksi resmi. Sepertinya tambah menarik pembahasan kita pada hari ini. Baik, kita akan mencontohkan dalam suatu kasus atau suatu peristiwa. Bagaimana misalnya ada seorang pengusaha kecil itu bekerja sama dengan seorang yang memberikan modal atau memberikan baku kepada seorang pengusaha kecil tersebut. Kemudian dia menggunakan kredit, misal dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian sebelum jangka waktu 3 bulan, misalnya baru waktu 2 bulan, si pemberi kredit itu meninggal dunia. Tetapi mereka dalam perjanjian tersebut sudah saling percaya. Tidak ada misalnya seperti dalam Quran tadi, tulisan ataupun persaksian, karena mereka sudah sangat percaya. Itu lalu ahli warisnya menagih kepada seorang pengusaha kecil tadi dalam misalnya seperti ini. Mereka itu kredit 20 juta. Ya. Kemudian karena sudah dalam waktu 2 bulan tadi, pengusaha kecil tadi mencicil misalnya 5 juta per bulan atau 7 juta per bulan. Intinya sudah dibayar misalnya 15 juta. Otomatis hutang tersebut tadi tinggal 5 juta kan. Nah, tetapi anaknya tadi, ahli waris tadi tidak mengetahui kalau itu sudah dibayar melalui percicilan atau kredit tadi kan? Ya. Iya. Bagaimana tanggapan Anda tentang suatu kasus tersebut? Oke, menurut pendapat saya tadi kan, itulah pentingnya tadi bukti walaupun sudah kenal itu tadi untuk menghindari kejadian seperti ini, saudara. Jika seorang pemberi utang tadi meninggal dunia, lalu seperti dijelaskan oleh saudara tadi, ahli waris yang tidak tahu apa-apa karena tidak ada bukti tertulis atau saksi, mau bertanya ke siapa tidak tahu, mau ada nyari data-datanya tidak tahu, ya, itu bukan salah dari ahli warisnya juga, ataupun salah dari si tukang UKMK-nya tadi yang tidak mau membayar. Itu sebenarnya tadi salah di perjanjian awalnya menurut saya, saudara. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Sebagaimana firman-Nya tadi, Allah menyuruh dan atau menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk mengadakan 2 orang saksi laki-laki. Jika tidak ada 2 orang saksi laki-laki, boleh 2 orang perempuan dan seorang laki-laki dan seorang penulis yang adil. Jadi ya untuk menghindari kejadian seperti ini tadi. Ya, kalau kita jadi seorang tukang UKMK ditagih seperti itu tadi, ya berugilah kita. Kita sudah bayar 15 juta, tinggal 5 juta lagi, kok malah ditagih lagi 20 jutanya. Dan menurut saya, ya itu sudah salah di kesepakatan awalnya. Oke, tak terasa ya, waktu begitu cepat karena pembahasan kita sangat menarik pada hari ini. Sepertinya kami banyak sekali mendapatkan ilmu dari narasumber kita, narasumber yang pertama, kemudian narasumber yang kedua pada hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih ya Saudara Wahyu, Ya, sama-sama saudara Rifki. Saudara Aber. Jangan lupa juga ini partner saya ini, kameramen terbaik ini, Saudara Trio. Baik, mungkin itu saja podcast kami pada hari ini dalam mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.